Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Firman Panipahan. Di kesempatan ini saya ingin membahas Harry Pras yang berbicara soal tahlilan. Tahlilan katanya itu menyesatkan. Mari kita lihat sejauh mana kesesatan itu. Ini ada video yang mereaksi suatu jawaban seorang Habib, kemudian dia reaksi ya, dan saya akan mereaksi ulang. Sebenarnya siapa yang salah berpikir di sini? Mari kita lihat videonya. Ya, bahkan disunahkan katanya. Apa hukum dari tahlilan? Tahlilan itu boleh, ada, bahkan bisa dikatakan sunnah. Dalilnya ada dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, perkataan daripada Sayyidina Umar bin Khattab yang ada di gambar berikut ini. Ya. Beliau mengatakan boleh berdoa kepada mayit mulai dari malam 1, 2, 3, lanjut ke 7, lanjut ke hari 25, 40, 100 sampai 1000 hari. Itu ada semuanya dan diperbolehkan tahlil. Boleh. Jadi kalau sudah diperbolehkan berarti apa? Sudah dilakukan sama Umar. Ya berarti Umar beserta para sahabat yang lain itu mentahlilkan teman-teman. Ketika Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar dan Umar di sini coba kita lihat cara dia mereaksi ya. Jadi dia mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Habib ini gitu. Ini suatu fitnah ya. Jadi tidak ada data yang menyebutkan bahwa Umar dan para sahabat yang lain itu mentahlilkan Nabi. Itu dia mengada-ngada sendiri dan itu fitnah yang keji. Itu pertama. Tapi kita tidak fokus pada situ. Ini tidak menarik, tidak fair gitu ya. Kalau orang bicara data, dia harusnya bicara data juga. Bicara dalil, dia juga bicara dalil. Kalau bicara akal, logika, kita harus bicara logika juga. Kita simak lagi ya bagaimana cara dia itu mencari sensasi di dalam dunia per-YouTuber ini. Kan Nabi Muhammad ya mengadakan acara-acara 7 sampai 1000 hari. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, pokoknya semua sahabat Hasan wal Husain itu ditahlilin teman-teman. 7 sampai 1000 hari. Karena apa? Sunnah. Berarti dilakukan oleh para sahabat juga. Menurut orang ini, Habib ini, nggak tahu ini dapat kitabnya dari mana, terus riwayat dari siapa, nggak tahu, nggak jelas teman-teman. Tetapi di sini yang jelas dia menghukumi sunnah. Sedangkan untuk menghukumi sunnah ini bukan perkara yang gampang. Oke, sekarang kita simak seperti apa hadisnya. Nah, ini penjelasan yang tidak perlu kita dengar. Perkara mensunahkan sesuatu. Yang jelas Habib ini mengatakan boleh, boleh. Riwayatnya dari saya juga tidak mau tahu riwayatnya dari mana. Yang jelas adalah dia mereaksi suatu jawaban dari seorang Habib tentang orang bertanya apakah boleh kita melakukan tahlilan. Boleh jawabannya. Walaupun itu satu dalil, sebenarnya masih banyak dalil-dalil yang lain gitu kan. Kalau misalnya saya bertanya gitu, apakah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi tidak boleh kita lakukan? Itu kan harus juga itu dijawab oleh Harry Pras gitu. Misalkan Nabi tidak pernah mengendarai motor, berarti kita tidak boleh mengendarai motor gitu. Dunia berkembang gitu loh, penafsiran berkembang. Di zaman Nabi misalnya orang mencuri dipotong tangan, kemudian di usul fikihnya adalah ternyata itu efek jerah misalnya. Ternyata efek jerah itu banyak juga dibuat pengertiannya gitu. Makanya fikih itu berkembang. Jadi nggak usah bicara mensunahkan sesuatu itu perkara yang panjang gitu. Jadi saya pasti tidak mau mendengar gitu ya. Mari kita lihat lagi bagaimana Harry Pras itu menganalogikan bahwa tahlilan itu betul-betul tidak ini ya, atau gampangannya dalam tanda petik haram gitu ya. Ini lebih bahaya dari Wahabi sebenarnya orang ini. Mari kita lihat. Di antara hal seperti ini ada perkara goib. Kita tuh analoginya gampang. Kan kadang seperti Ustadz Abdul Somad menyatakan kalau perkara tahlilan itu 7 sampai 1000 hari itu Nabi tidak melakukan, bahkan 4 imam mazhab tidak melakukan. Ada pada zamannya tabi'in, yaitu Imam Atha atau Tawus al-Yamani yang kita kenal dalilnya bahwa selama 7 hari ada perkara goib. Ketika kita mendengar pernyataan tersebut teman-teman, ada perkara goib yang Nabi Muhammad tidak tahu dan diketahui oleh tabi'in, maka siapa di sini yang berdusta? Siapa yang berdusta? Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan Islam ini selama Nabi Muhammad masih hidup. 23 tahun Nabi Muhammad menjadi rasul, mengajarkan Islam kepada kita, ternyata masih ada ajaran yang belum selesai, yaitu kenduri kematian. Itu bayangkan logika dia itu aneh sekali gitu. Jadi
segala yang baru di era hari ini itu dianggap apa yang berkaitan dengan akidah gitu kan, itu dianggap sesat gitu, seperti tahlilan ini gitu. Ini aneh sekali cara berpikirnya. Emang benar bahwa agama itu sudah disempurnakan di masa Nabi, bahkan sebelum Nabi meninggal itu sudah disempurnakan itu agama itu. Tapi bukan berarti juga segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi berkaitan dengan agama itu tidak boleh kita lakukan gitu. Makanya pertanyaannya adalah, apakah Nabi tidak pernah melakukan sesuatu kemudian kita juga tidak boleh melakukan itu gitu. Itu kan pertanyaan yang harus dijawab oleh Harry Pras gitu, supaya dia baca sedikit lah tentang hadis Nabi gitu. Hadis itu kan ada qaul, ada fi'li, ada takrir. Ada hadis fi'li apa yang kita lihat, apa perilaku dari Nabi, kita juga tidak pernah melihat gitu. Yang melihat adalah para sahabat dan pengikut-pengikut Nabi ketika itu gitu. Dan mereka mencatatnya, kemudian ada tabi'in yang kemudian menggali kembali hadis-hadis itu berdasarkan sahabat-sahabat di masa itu gitu, kemudian dicatat ulang. Itulah perilaku. Ada qaul ini banyak sekali, makanya ada di dalam hadis itu ada matan yang berbeda tapi perawinya sama, matannya sama tapi perawinya berbeda-beda. Ada hadis gharib, ada macam-macam nama hadis itu banyak sekali. Ada hadis takriri, dia Nabi tidak mengatakannya, tidak melakukannya, tapi Nabi membenarkannya gitu. Banyak sekali contoh-contohnya, itu saya tidak perlu kasih tahu gitu. Harusnya Harry Pras ini mengerti soal itu kalau dia berani mereaksi sesuatu yang sebenarnya bukan bagian dia gitu. Coba kita simak lagi apa sih sebenarnya visi misinya itu. Kita lihat pada akhir-akhir videonya. Ternyata ada perkara goib katanya di kematian itu. Dan ini teman-teman yang tidak dapat dibenarkan. Seolah-olah Nabi Muhammad belum tahu perkara goib itu. Belum sempurna mengajarkan Islam. Belum sempurna mengajarkan bagaimana merawat kematian. Ketika Siti Khadijah meninggal, ketika anak-anak Nabi meninggal, seolah-olah Nabi Muhammad, "Hei Nabi, Anda masih belum sempurna ngajarin Islam." Ini kan kesesatannya tadi bertambah-tambah pada akhirnya kan. Kalau kita dengarkan sampai akhir ini, itu gitu-gitu aja ini. Seolah-olah Nabi ketika anak yang meninggal tidak ditahlilkan dan sebagainya. Seolah-olah ketika kita membuat tahlilan, kita lebih tahu daripada Rasul. Bukan, Nabi juga sudah memberi sinyal kepada kita bahwa kalau ada perkara yang tidak kita temukan dalam Al-Quran dan di dalam hadis, maka kita beristihad gitu. Bahwa tahlilan itu ada anjuran di dalam hadis gitu kan. Tahlilan menyebutkan lafal la ilaha illallah, tahlil namanya kan. Kemudian perkataan itu diulang-ulang menggunakan kebudayaan kita, disebutlah menjadi tahlilan. Harry Pras juga tidak mengerti soal apa itu yang disebut fakta sosial, kebudayaan dan sebagainya. Kalaupun itu adalah budaya dari orang lain kemudian kita modifikasi menjadi budaya di dalam tradisi agama kita di Indonesia, itu juga tidak masalah, tidak ada persoalan. Kalau Anda tidak setuju, tidak ikut, tidak apa-apa gitu. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa orang membuat tahlil itu lebih pintar dari Nabi, itu juga kedunguan yang sulit untuk mengatakannya gitu ya. Harry Pras ini mencari sensasi kita tidak tahu. Lebih berbahaya, saya lebih senang mendengar pernyataan-pernyataan dari orang-orang Wahabi daripada Harry Pras ini gitu. Jadi dia mencemooh ulama-ulama yang sudah beristihad membuat budaya itu manfaat. Coba kita bicara lebih jauh tentang manfaat tahlilan itu gitu. Orang berkumpul silaturahmi. Bayangkan kalau ada yang mati, kita tidak datang ke rumah mereka, atau kita datang hanya diam-diam saja. Dengan adanya tahlilan kita bisa mengobrol, bertanya, lihat keadaan orang yang sedang berduka. Ini banyak sekali manfaatnya. Itu yang tidak diketahui oleh Harry Pras ini.
Makanya saya katakan Harry Pras ini berbahaya bagi kita gitu, orang-orang di Indonesia khususnya, dan juga pemeluk agama ya Islam di Indonesia. Ini lebih sesat ini, lebih berbahaya dari dakwah-dakwahnya orang-orang Wahabi. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.